Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Jai. Saya seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT solution. Di episode pesantren pemuda santai dan keren kali ini, saya akan sedikit bercerita atau berbagi kisah pengalaman saya kenapa bisa terjun di bidang IT solution ini. Padahal di basic saya tidak ada sedikit pun basic untuk bekerja di sebuah perusahaan IT solution. Tapi pada dasarnya saya tertarik dengan hal-hal yang berbau digital, yang berbau teknologi. Dari dulu saya suka dan senang dengan hal-hal yang seperti itu. Pertama kali saya terjun di sini itu suatu hal yang tidak sengaja. Saya mulai terjun di bidang IT solution ini sebenarnya sesuatu yang tidak sengaja. Kenapa tidak disengaja? Karena dulu saya sebetulnya sudah diarahkan sama orang tua, sama bapak. Mohon maaf Pak, karena tidak nurut dengan kata bapak. Tapi seiring perjalanan ini, karena cita-cita saya memang pengen bekerja di sebuah perusahaan yang bisa keliling Indonesia. Itu dulu waktu saya masih sekolah, saya pengen pekerjaan itu tidak monoton, tapi pengen berkeliling Indonesia kemanapun saya pengen bisa dijelajahi. Nah itu tertanam di pikiran saya sejak waktu di SMP, waktu di sekolah menengah pun masih seperti itu cita-citanya. Dan setelah lulus, ketika sekolah menengah, saya sudah diarahkan sama bapak untuk menjadi karyawan di sebuah dinas. Dan saya sudah ditempatkan di sana, tapi ternyata memang alam bawah pikiran saya mengarahkan bahwa saya harus punya pekerjaan yang bisa keliling Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun 2008 saya bekerja di sebuah perusahaan percetakan, dan saya di situ menjadi seorang marketing, dan di situ mensosialisasikan Al-Quran tafsir keluaran Kemenang. Alhamdulillah di situ saya bisa bersafari dari mulai Aceh sampai ke Kalimantan. Nah, dari kisah tersebut ternyata setelah saya mengikuti berbagai, bukan seminar sih sebetulnya, hanya baca-baca buku aja sih sebetulnya. Ternyata kekuatan pikiran itu memang suatu hal yang mutlak. Kekuatan pikiran itu bisa menentukan kita di masa depan, dan itu dialami oleh saya sendiri. Saya walaupun dulu hanya bercanda, saya pengen pekerjaan yang bisa keliling Indonesia, dan setelah lulus sekolah ternyata itu bisa teralami. Ternyata setelah saya baca-baca buku, dan saya pernah beli buku yang judulnya Manage Your Mind for Success. Di situ ternyata baru saya mengetahui bahwa apa yang saya katakan itu secara tidak sadar, bahwa saya memerintah ke alam bawah sadar saya bahwa itu adalah suatu hal yang mutlak dan harus jadi kenyataan. Karena alam bawah sadar itu sebetulnya bodoh tapi pintar. Kenapa dibilang bodoh? Dia bisa walaupun kita misalkan mengatakan itu suatu yang mustahil, tapi alam bawah sadar meresponnya bahwa itu adalah suatu yang benar, nyata, dan harus terlaksana.
dan prosesnya seperti apa itu kita jalanin saja, karena itu insya Allah suatu hari bakal terjadi, dan itu kalau dialamin sama saya sendiri seperti itu. Jadi intinya hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan kalau bahasa itunya sektor, hati-hati karena itu akan direspon sama alam bawah sadar bahwa itu adalah benar, mau itu perkataannya positif ataupun negatif. Nah, mulai sekarang ajarkanlah buat adik-adik, buat teman-teman semua, ucapkanlah hal-hal yang positif saja, karena itu akan direspon dan akan terjadi, walau alam kapan terjadinya. Mungkin itu saja, bukan kisah sih, pengalaman saya aja. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.